Shalom Stormbreaker. Saya menggunakan istilah Stormbreaker karena tema kita di bulan ini adalah How do we break the storm of life? Di masa pandemi ini kita menghadapi banyak sekali badai di depan kita. Badai wabah virus corona, badai ketakutan dan kekhawatiran, badai ekonomi, badai masalah dan tantangan bisnis di depan kita. Tapi kita tentunya tidak boleh hanyut dalam badai. Iman kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap berdiri kuat karena Tuhan yang hidup itu adalah kekuatan kita yang tiada batasnya. Di komunitas Wipro ini saya yakin kita semua berharap kita tidak jadi orang yang tenggelam karena badai, tidak ikut arus, jadi penuh ketakutan atau putus asa. Tapi kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pendobrak badai. We are Stormbreaker. Tidak terasa 1 minggu sudah berlalu. Hari-hari berjalan dengan sangat cepat. Tanpa sadar, tahu-tahu sudah seminggu. Gimana seminggu kemarin, teman-teman? Hal positif apa yang kita dapat dalam seminggu ini? Apa sudah mulai bertumbuh iman kita? Selama seminggu ini, apa mungkin sudah merasakan kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan buat kita? Hari-hari ini, di tengah-tengah yang namanya new normal, bagi saya benar-benar merasakan kita hidup ini benar-benar anugerah Tuhan. Kita masih bisa sehat, bisa ketemu online, bisa kumpul dengan keluarga. Ini semua sungguh karena perlindungan Tuhan. Dalam seminggu lewat, tahu-tahu Tuhan sudah menyertai kita. Saya harap teman-teman masih terus semangat setiap hari, karena satu hari kita masih diberi kesehatan. Ini berarti Tuhan masih punya rencana buat kita satu hari lagi. Jadi jangan pernah sia-siakan setiap hari kita. Ayo terus bertumbuh, ayo terus cari Tuhan, ayo terus peka terhadap tuntunan Tuhan. Di minggu ini kita mau lanjut perjuangan Stormbreaker kita, yaitu how to overcome our fear. Bagaimana kita mengalahkan ketakutan. Saya yakin kita semua pasti pernah merasa takut. Saya belum pernah ketemu orang yang belum pernah merasa takut. Rasa takut itu nampaknya wajar sekali karena rasa takut sering jadi penanda buat kita lari saat ada bahaya. Ketakutan itu sepertinya otomatis. Saat kita dihadapkan bahaya, maka insting kita adalah lari atau menghindar. Ini adalah wajar dan baik. Tetapi yang berbahaya adalah jika ketakutan itu berkembang jadi tidak wajar sampai mencengkram pikiran kita sedemikian rupa sehingga kita tidak berani melangkah maju. Ketakutan bisa merongrong pikiran dan hati kita dengan sangat kuat sampai rasanya benar-benar putus asa, benar-benar kehilangan arah, dan kita sampai tidak bisa berpikir jernih. Kadang-kadang bisa menyebabkan orang jadi stres malah, stres berat, depresi, dan ini yang bisa menjadi sangat bahaya. Ketakutan bisa menghambat langkah maju kita, bisa menghambat kesuksesan kita, dan yang paling fatal adalah ketakutan bisa menghambat iman kita. Nah, sebagai anak Tuhan, gimana kita menghadapi ketakutan? Pertama-tama saya mau tekankan bahwa ketakutan itu di Alkitab disebut sebagai roh, karena firman Tuhan menyebutkan roh ketakutan. Ini ada di 2 Timotius 1 ayat 7, dan tentunya ketakutan ini bukan roh yang berasal dari Tuhan, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tapi ini sebenarnya adalah roh yang berasal dari iblis. Dan roh ketakutan ini seringkali menjadi alat kesukaannya iblis untuk menyerang anak-anak Tuhan. Dan sangat efektif sekali untuk menghambat progres kemajuan anak-anak Tuhan. Makanya iblis hobi sekali menggunakan ketakutan ini untuk menyerang. Dalam Alkitab banyak sekali cerita tentang ketakutan. Elia contohnya di 1 Raja-Raja. Cerita Elia ini awalnya menceritakan tentang kehebatan dia sebagai Nabi Allah. Di awal cerita Elia menantang ratusan Nabi Baal dan menurunkan api dari surga. Sebuah displei kuasa Allah yang luar biasa. Tetapi di cerita selanjutnya Ratu Isabel marah dan mengeluarkan sebuah statement yang cukup menantang, yaitu mau membunuh Elia dan nabi-nabi Allah. Dan setelah mendengar ancaman Isabel itu, tiba-tiba Elia dilanda suatu ketakutan sampai dia pengen mati saja. Lihat, di
Di sini iblis mengembuskan roh ketakutan melalui perkataan Isabel. Kontras sekali bukan? Belum lama Elia melihat displei kuasa Allah yang luar biasa dan dengan gagah berani membunuh Nabi Baal. Tapi setelah itu tiba-tiba mendengar perkataan keras Isabel, dia langsung ketakutan. Jika dipikir-pikir, sedikit tidak masuk akal. Kok bisa Elia langsung cepat sekali menjadi ketakutan setelah sebelumnya dia menyaksikan kuasa Allah yang luar biasa hanya karena perkataan Isabel. Ini adalah pekerjaan roh ketakutan. Di sini membuktikan bahwa sebenarnya ketakutan itu adalah serangan, suatu roh yang dari iblis. Jangan pernah remehkan serangan iblis ini. Melalui perkataan Isabel, iblis menggembuskan roh ketakutan pada Elia dan dalam sekejap Elia langsung berubah drastis dari gagah perkasa jadi orang yang ketakutan. Mungkin kita baru saja melihat mukjizat, melihat kuasa Allah dinyatakan. Ini tidak membuat kebal terhadap serangan iblis. Kita harus terus waspada karena serangan roh ketakutan ini bisa datang kapan saja dan siapapun juga bisa diserang. Hamba Tuhan yang sehebat Elia pun bisa kena, apalagi kita. Mungkin kita berpikir, bukannya kita ini sudah dibebaskan ya dari ketakutan. Bukannya Tuhan Yesus sudah menebus kita dan membebaskan kita dari belenggu-belenggu termasuk ketakutan. Banyak ayat di Alkitab yang implikasinya bahwa kita ini sudah dibebaskan dari ketakutan. Apakah betul jika anak Tuhan juga takut? Saya kalau ngajarin anak saya juga bilangnya anak Tuhan itu tidak boleh takut. Nah, apakah betul seperti itu? Perlu diketahui bahwa meskipun kita dibebaskan dari ketakutan, ini tidak berarti rasa takut itu hilang dari hidup kita. Dibebaskan bukan berarti kita tidak akan pernah menghadapi rasa takut, tetapi dibebaskan memberikan kita pilihan untuk kita bisa mengalahkan ketakutan ini. Jika Alkitab bercerita tentang dibebaskan dari belenggu, baik itu ketakutan, dosa, dan lain-lain, itu bukan berarti kita tidak akan menghadapinya lagi. Contohnya, mungkin dulu kita pernah melakukan dosa, misal dulu suka nyontek, dan kita sudah bertobat, sudah dibebaskan dari dosa. Tapi itu bukan berarti kita tidak akan menghadapi dosa itu lagi. Saat kita ujian lagi, tetap kita akan dihadapkan pada pilihan mau nyontek atau tidak. Nah, dengan kita dibebaskan dari dosa, memberi pilihan untuk kita say no. Tidak, saya tidak akan nyontek lagi. Atau mau tetap nyontek. Jadi cukup jelas. Jadi ini juga sama halnya dengan ketakutan. Betul bahwa Alkitab berkata bahwa kita sudah dibebaskan dari ketakutan. Tetapi suatu saat kita masih akan tetap dihadapkan pada rasa takut itu. Nah, yang penting saat kita tahu bahwa kita sudah dibebaskan, ini memberi kita kuasa pada kita saat kita dihadapkan pada ketakutan. Kita punya kuasa untuk mengalahkan ketakutan ini. Jika kita membaca Alkitab dengan cermat, kita akan melihat bahwa ada banyak ditemukan kata-kata jangan takut. Saat saya mencoba cari datanya di Google, kata-kata jangan takut ini ternyata muncul di Alkitab sekitar 80 kali. Banyak sekali. Jelas sekali bahwa Tuhan mengulang-ulang kata jangan takut sebanyak itu. Karena dia tahu mungkin ketakutan ini paling sering dipakai oleh iblis untuk menyerang anak-anak Tuhan. Pertama-tama, dasar untuk mengatasi rasa takut adalah memiliki sikap yang benar dulu. Apa kata Alkitab saat kita dihadapkan pada ketakutan? Alkitab berkata, jangan takut. Nah, ini yang penting. Sebagai anak Tuhan, saat kita menghadapi ketakutan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah, aku tidak akan takut. Jadi artinya, saya berkehendak untuk tidak takut. Jadi saat kita membaca atau mendengar perintah Tuhan, jangan takut, itu kita bukan diam saja. Cuman mengamini dan otomatis kita tidak takut. Bukan seperti itu. Tapi kita harus mengeset kemauan kita dulu untuk kita berjuang untuk tidak takut. Harus punya kemauan dulu. Kehendak atau kemauan kita harus kita mantapkan dulu. Pikiran kita harus dimenangkan. Dan attitude kita mulai diarahkan untuk bergerak untuk tidak takut. Gimana caranya? Oke, ayo kita bahas lebih dalam lagi.
Kita lihat di kitab Yosua. Di kitab Yosua menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel dalam merebut Kanaan. Di perikop Yosua 1 ayat 1-18 minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa salah satu pesan Tuhan pertama kali pada bangsa Israel adalah untuk merenungkan firman Tuhan. Ini kita sudah membahas di minggu lalu. Bagaimana dengan mengisi pikiran kita dengan firman, maka kita memperbarui pikiran kita benar dulu. Yang masih belum jelas mungkin bisa dengerin renungan minggu lalu di IGB Pro. Kali ini selain pembaharuan pikiran, pesan Tuhan berikutnya adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Di Yosua 1 ayat 1-18 jika kita baca, Allah mengulang-ulang kata-kata ini, yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Kata-kata kuatkan dan teguhkan hatimu ini sesungguhnya adalah lawan dari ketakutan. Jadi persiapan kita jika kita mau mengalahkan ketakutan adalah kuatkan dan teguhkan hati kita. Ingat, Tuhan yang memerintahkan, tetapi kita yang memutuskan. Ini adalah keputusan kita, bukan otomatis. Kita harus memutuskan dulu saat kita menghadapi ketakutan. Pertama-tama kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk memutuskan, aku tidak takut. Jika iblis begitu gencarnya mengembuskan senjata favoritnya, yaitu roh ketakutan, maka sebagai anak Tuhan kita juga harus gigih dan gencar juga mengembuskan tekad dan kemauan yang baru, yaitu aku tidak takut. Saya mau ingatkan bahwa ketakutan adalah hal yang sangat fatal buat anak-anak Tuhan. Setiap anak Tuhan sebenarnya mempunyai potensi yang luar biasa. Anak Tuhan memiliki kuasa dengan otoritas Tuhan di bumi ini. Anak Tuhan adalah ahli waris dari setiap janji Tuhan. Masa depan anak-anak Tuhan sudah dirancang baik oleh Tuhan. Selalu maju dan tidak mundur. Selalu naik dan tidak turun. Terbang tinggi seperti Raja Wali mengatasi badai. Ketakutan adalah senjata favorit iblis untuk menghambat progres anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, di kitab Yosua saat Israel mau mulai berperang, Tuhan Allah berpesan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan tawar hati. Ingat, ketakutan ini membuat kita tawar hati. Ketakutan membuat kita bingung dan kehilangan arah. Ketakutan membuat kita tidak bisa maju dan meraih janji Tuhan dan rencana Tuhan. Sebelum dan saat berperang, ini pesan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Selanjutnya, bagaimana kita bisa melawan ketakutan? Firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada 3 hal di sini untuk melawan ketakutan, yaitu yang pertama, kekuatan. Sebagai anak Allah, kita diberi kekuatan. Cuma kadang-kadang kekuatan di dalam kita ini mati atau redup, sehingga tidak bisa kita salurkan lagi. Mungkin jika kita juga pernah merasa kadang-kadang kok roh saya semangatnya menggebu-gebu, apalagi mungkin kalau habis dari gereja, habis ikut KKR. Tapi kadang pernah merasa kayak redup, kurang gairah, tidak menggebu-gebu lagi. Untuk mengalahkan ketakutan, kita harus membangkitkan lagi kekuatan yang Tuhan berikan ini. Baca lagi firman Tuhan, cermati lagi jalan-jalan Tuhan, renungkan firman Tuhan, sampai firman itu bisa membangkitkan semangat lagi dalam diri kita. Ada satu hal sebenarnya yang juga tidak disukai oleh ketakutan, yaitu sosialisasi. Ketakutan itu tidak pernah suka akan sosialisasi. Coba renungkan, anak saya contohnya, dia takut ke kamar mandi sendiri kalau malam. Nah, saat dia minta ditemenin, dia tidak takut lagi. Perasaan takutnya hilang saat dia ngajak kokonya atau adiknya. Padahal sebenarnya kalau secara logika, 2 anak kecil kalau beneran melawan kondisi bahaya, ya tetap secara logika nggak ada bedanya. Tapi hanya cuma ditemenin kokonya atau adiknya, dia tidak takut ke kamar mandi. Contoh yang lain lagi, mungkin kadang-kadang tanpa sadar kita takut ke dokter, tapi kita akan merasa lebih tenang kalau kita ada yang menemani ke dokter.
Perasaannya beda, ada suatu kekuatan saat kita ditemenin. Makanya saya bisa bilang bahwa ketakutan itu musuhnya adalah sosialisasi. Sosialisasi ternyata bisa membangkitkan kekuatan dalam diri kita. Pada saat anak saya ditemenin, dia jadi berani. Saat kita penuh dengan ketakutan, mungkin kita tidak kuat jika kita sendiri. Banyak hal menghantui pikiran yang kita tidak mungkin bisa melawan sendiri. Itulah sebabnya sangat penting untuk kita memiliki komunitas yang positif. Saat kita takut, ayo mulai berkomunitas. Maka teman-teman kita, gereja kita, komunitas kita bisa sangat membantu kita membangkitkan lagi kekuatan di dalam kita. Saat kita letih, lesu, jangan jauhi komunitas kita. Jangan malah menyendiri. Tetapi ayo sharing-sharing dengan teman-teman, bareng-bareng ke gereja misalnya. Maka roh kita akan terbantu sekali untuk bisa bangkit lagi. Yang kedua yaitu kasih. Kita mengalahkan ketakutan dengan kasih Allah. Firman Tuhan berkata, kasih yang sempurna mengalahkan ketakutan. Kasih siapa yang sempurna? Ini tentunya adalah kasih-Nya Tuhan. Saat kita percaya bahwa Tuhan Allah mengasihi kita tanpa syarat, meskipun kita jelek, kita jahat, kita dalam kondisi dosa sekalipun, Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih Tuhan yang tanpa syarat ini akan memberikan kekuatan pada kita. Oleh karena Allah mengasihi kita, maka kita bisa yakin dan percaya 100% sama Tuhan dan rencana Tuhan. Yang ketiga yaitu ketertiban. Saya sempat bingung dengan arti yang ketiga ini. Tapi waktu saya buka di bahasa Inggris, ternyata yang dikatakan adalah sound mind. Dan bahasa Ibrani-nya adalah soproneo, yang artinya pikiran yang sudah dimerdekakan, dilepaskan, dan dibangkitkan. Atau dengan kata lain, yaitu pikiran yang positif, pikiran yang benar. Seperti yang sudah dibahas di minggu lalu, pikiran kita menentukan perbuatan kita. Pikiran yang benar memiliki kuasa untuk mengalahkan ketakutan. Pikiran apa yang kita punya sekarang? Apakah pikiran negatif atau pikiran positif? Pikiran yang baik atau pikiran yang jelek? Firman Tuhan di Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan lain sebagainya, pikirkanlah itu. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, penuhi dengan janji Tuhan, penuhi dengan pengertian akan jalan-jalan Tuhan. Pikirkan Tuhan menyertai kita, pikirkan kuasa Tuhan, dan pikirkanlah itu, dan lawanlah ketakutan itu. Sebagai penutup dalam renungan ini, saya mengajak kita membaca di kitab Yosua 1 ayat 1-18. Saya harapkan teman-teman bisa membaca dan merenungkan secara lengkap di rumah. Karena semuanya ini adalah pesan penting dari Tuhan, supaya bangsa Israel siap untuk merebut Kanaan. Sebagai ayat penutup, saat ini saya akan mengambil satu ayat, yaitu di Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wow, sebuah perintah yang tegas dan janji yang luar biasa dari Tuhan, supaya kita tidak takut, karena Allah menyertai kita kemanapun kita pergi. Kemanapun, baik ke pasar, ke kantor, ketemu orang, dimanapun juga. Ingat, Allah selalu beserta kita. Karena itu, maka dengan pede, mari kita katakan pada diri kita sendiri, aku tidak mau takut. Aku akan menguatkan dan meneguhkan hati untuk melawan setiap roh ketakutan dengan membangkitkan kuasa Tuhan dalam roh saya, dengan kasih Allah yang sempurna, dan dengan pikiran yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.